Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuril Fajriyah dengan NIM 25040200087. Di sini saya akan menyelesaikan tugas proyek pertama mata kuliah Dasar-Dasar Matematika mengenai penarikan kesimpulan dan metode pembuktian. Yang pertama, mengenai penarikan kesimpulan. Terlebih dahulu, kita mengenal apa itu argumen. Argumen adalah sekumpulan proposisi sedemikian hingga salah satu dari proposisinya ditegaskan atas dasar proposisi lainnya. Contoh, A. Jika seseorang orang Indonesia, maka ia belum pernah ke bulan. B. Habibie orang Indonesia. C. Habibie belum pernah ke bulan. Nah, dalam sekumpulan proposisi tersebut, proposisi C ditegaskan dari proposisi A dan B. Jadi, sekumpulan proposisi tersebut disebut argumen. Argumen tersebut dapat dinyatakan dengan P maka Q dan P sebagai premis dan Q sebagai konklusi atau kesimpulannya. Kemudian, aturan penyimpulan. Untuk membuktikan kesahan argumen dapat dilakukan dengan menggunakan tabel atau dengan bukti formal. Cara untuk membuktikan kesahan argumen dengan bukti formal adalah dengan menggunakan hukum-hukum penggantian dan aturan penyimpulan sebagai berikut. Terdapat 9 aturan penyimpulan. Yang pertama, modus ponens atau MP. Premis yang pertama, jika P maka Q. Premis yang kedua, P. Maka konklusinya adalah Q. Kemudian yang kedua, modus tollens atau MT. Premis yang pertama, jika P maka Q, dan premis kedua, negasi Q, maka konklusinya adalah negasi P. Kemudian yang ketiga, silogisme atau sil. Premis pertama, jika P maka Q. Premis kedua, jika Q maka R, maka konklusinya adalah jika P maka R. Kemudian yang keempat, destruktif silogisme atau DS. Premis pertama, P atau Q, dan premis kedua negasi P, maka konklusinya adalah Q. Kemudian yang kelima, konstruktif dilema atau KD. Premis pertama, jika P maka Q, dan jika R maka S. Premis kedua, P atau R, maka konklusinya adalah Q atau S. Kemudian yang keenam, destruktif dilema atau DD. Premis yang pertama, jika P maka Q dan jika R maka S. Premis kedua, negasi Q atau negasi S. Maka konklusinya adalah negasi P atau negasi R. Kemudian yang ketujuh, simplifikasi atau sim. Premisnya P dan Q. Maka konklusinya adalah P. Kemudian yang kedelapan, adisi atau add. Jika premisnya P, maka konklusinya adalah P atau Q. Kemudian yang kesembilan, konjungsi atau conj. Premis yang pertama P, premis kedua Q, dan konklusinya adalah P dan Q. Kemudian untuk contoh soalnya, jika Andi belajar, maka Andi mendapat nilai baik. Jika Andi tidak belajar, maka Andi dapat bersenang-senang. Oleh karena itu, Andi akan mendapat nilai baik atau Andi akan bersenang-senang. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita misalkan B, N, dan S. B untuk Andi belajar, N untuk Andi mendapat nilai baik, dan S untuk Andi dapat bersenang-senang. Kemudian untuk langkah-langkahnya, yang pertama, premis pertama yaitu jika B maka N. Kemudian untuk premis kedua, jika negasi B maka S. Dan konklusinya N atau S. Kemudian dengan menggunakan konjungsi pada premis 1 dan 2, didapat
Jika B maka N, dan jika negasi B maka S. Kemudian, karena berlaku hukum eksklusi tengah, maka ini dianggap tautologi, sehingga mendapatkan hasil B atau negasi B. Kemudian, menggunakan KD untuk premis 3 dan 4, didapatkan konklusi N atau S. Jadi, terbukti bahwa kesimpulan Andi akan mendapat nilai baik atau Andi akan bersenang-senang adalah benar. Berikutnya adalah metode pembuktian. Metode pembuktian adalah cara untuk menunjukkan bahwa suatu pernyataan atau argumen benar atau sah secara logis. Untuk jenis metode pembuktian, yang pertama, metode pembuktian langsung. Yang kedua, metode pembuktian dengan kontradiksi. Yang ketiga, metode pembuktian dengan kontraposisi. Dan yang keempat, metode pembuktian dengan induksi. Untuk contoh soal metode pembuktian, buktikan bahwa sigma n kuadrat dari K sama dengan 1 hingga N sama dengan 1/6 dikali N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 untuk setiap bilangan asli N. Penyelesaiannya, yang pertama, untuk N sama dengan 1, maka diperoleh 1 kuadrat sama dengan 1/6 dikali 1, dikali 1 tambah 1, dikali 2, dikali 1 ditambah 1. Kemudian, yang ruas kiri akan sama dengan 1, dan ruas kanan akan sama dengan 1/6 dikali 2 dikali 3, sama dengan 6/6 sama dengan 1. Maka, bernilai benar untuk N sama dengan 1. Kemudian yang kedua, untuk N sama dengan K, maka diperoleh 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah dan seterusnya hingga K kuadrat sama dengan 1/6 dikali K dikali K plus 1 dikali 2K plus 1. Kemudian untuk langkah yang ketiga, untuk N sama dengan K plus 1, akan diperoleh 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat tambah dan seterusnya hingga K kuadrat ditambah K plus 1 kuadrat sama dengan 1/6 dikali K tambah 1 dikali K tambah 1 tambah 1 dikali 2 kali K tambah 1 tambah 1. Nah, berdasarkan langkah yang kedua tadi, dari 1 kuadrat hingga K kuadrat ini diperoleh 1/6 dikali K dikali K plus 1 dikali 2K plus 1 ditambah dengan K plus 1 kuadrat sama dengan 1/6 kali K plus 1 kali K plus 2 dikali 2K plus 3. Kemudian kita hitung, dapat dilihat pada langkah-langkah ini, kemudian mendapatkan hasil 1/6 dikali K plus 1 dikali K plus 2 dikali 2K plus 3 sama dengan ruas kanan, yaitu 1/6 kali K plus 1 kali K plus 2 dikali 2K plus 3. Nah, jadi berdasarkan induksi matematik, terbukti bahwa sigma n kuadrat dari K sama dengan 1 hingga N sama dengan 1/6 dikali N dikali N tambah 1 dikali 2N tambah 1 benar untuk setiap bilangan asli N. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.